Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriliani Citra Dewi dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 1B. Di sini saya akan memperlihatkan tentang pemulasaran jenazah. Adapun alat dan bahan yang diperlukan adalah sabun mandi, shampoo, kemudian 2 buah gayung, 1 buah ember, juga ada wastafel, anduk kecil, dan juga kain yang telah dipotong menjadi bagian popok, rok, dan juga kerudung, serta sarung tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Niat karena Allah. Yang pertama, tutup matanya apabila jenazah terbuka matanya, kemudian tekan kakinya, kemudian lepaskan bajunya, dimulai dari bagian kiri terlebih dahulu, dibuka secara perlahan-lahan. Apabila pada manusia bajunya tidak dapat dibuka dengan cara digunting. Setelah bajunya dilepas, maka cucilah tangannya sebanyak 3 kali dengan menggunakan air. Setelah kedua telapak tangan selesai dicuci, kemudian basuhlah kemaluannya. Basuh secara perlahan karena jika ada kotoran akan keluar dengan sendirinya dan tidak perlu memasukkan jari ke dalam lubangnya. Lalu setelah itu, basuhlah wajah jenazah sebanyak 3 kali. Setelah selesai membasuh wajahnya, kemudian basuhlah tangannya dari telapak tangan menuju ke sikut sebanyak 3 kali. Setelah membasuh tangan selesai, dilanjutkan dengan membasuh rambutnya sebanyak 3 kali. Lalu, bilaslah seluruh badan jenazah agar kotorannya dapat keluar. Kemudian, gunakanlah wastafel. Wastafel ini berguna untuk mempercepat banyaknya busa dalam sabun. Gunakan sabun secukupnya, kemudian ratakan, lalu usapkan kepada wajah jenazah, telinga, lubang hidung, serta sela-sela leher, kemudian sela-sela tangan, badan, kemaluan, hingga kaki. Tak lupa bagian belakangnya pun harus terkena sabun. Diusahakan agar aurat jenazah tidak terlihat. Setelah itu, bilaslah tubuh jenazah dengan menggunakan air. Bilas hingga benar-benar bersih dan kotorannya keluar semuanya. Belakangnya juga sama harus dibilas. Setelah badannya, kemudian sekarang keramasi jenazah.
Gunakan sampo secukupnya dan keramasi dengan cara pelan dan agak dipijit secara perlahan. Kemudian bilas dengan air agar bersih. Lalu ambil handuk dan keringkan rambut dan bagian tubuh lainnya. Simpan handuk pada bagian rambut agar tidak terlalu kemudian ambil kapas untuk menutupi lubang-lubang seperti lubang hidung, telinga, mulut, kemaluan, serta lubang dubur. Pada bagian tubuh jenazah juga dapat diberikan kapas supaya jenazah tidak terlalu basah. Setelah itu, gunakanlah popok yang sudah dibuat sebelumnya dengan bahannya kain kafan. Dibelah seperti itu agar memudahkan untuk selangkangannya. Pada wanita, popok harus dapat menutupi hingga buah dada. Kemudian popok tersebut diikat. Setelah selesai menggunakan popok, jenazah harus menggunakan kain rok. Dibentangkan terlebih dahulu, kemudian dipakaikan kepada jenazah secara perlahan. Roknya harus dililitkan secara perlahan-lahan. Kemudian ditalikan. Setelah selesai menggunakan popok dan juga rok, gunakanlah kerudung yang dimana sebelumnya dapat menggunakan kapas terlebih dahulu agar rambut tidak terlalu basah. Gunakan kerudungnya. Dengan sangat hati-hati. Setelah selesai menggunakan popok dan juga kerudung, jenazah ditutup kembali dengan menggunakan kain panjang. Lalu jenazah siap untuk dikafani. Sekian dari saya, tutorial pemulasaran jenazah. Mohon maaf bila banyak kekurangan, karena saya masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.